Ya, hanya sekitar 10 poin dari jarak 2.800 dan kita belum tahu apakah itu akan menjadi puncak akhir atau justru bisa lebih tinggi. Nah, permasalahannya adalah data ekonomi nanti malam juga cukup penting selain data tadi malam ya. Kita sudah lakukan ADP dan juga GDP. Nah, sekarang kita akan berhadapan dengan inflasi PCE dan besok kita akan berhadapan dengan non-farm payroll. Tapi dibungkus semua itu adalah kaitannya dengan ekspektasi cut rate yang akan dilakukan oleh FOMC minggu depan setelah Pilpres Amerika. Oke, kita lihat dari sini potensi dari pergerakan US dollar berikutnya yang sementara ini sedang mengalami pelemahan. Tapi apakah itu menjadi sinyal yang positif untuk emas atau tidak? Itu yang akan kita coba lihat di grafik berikut ini. Ya, lihat di sini posisi dari grafik daily untuk US dollarnya sendiri, kita sudah berada di sisi bisa dibilang pelemahan ya. Dan kalau kita lihat candlestick kembali tutup bearish atau lebih tepatnya menjawab dari dua candle doji berturut-turut ya. Dari sini kita dapatkan dua doji dan akhirnya ditutup dengan bearish. Jadi harusnya secara normal kita akan dapatkan penurunan atau pelemahan dari US dollar. That means harusnya positif ya untuk emas ataupun bahkan untuk pasar saham. Tapi kita lihat dulu ya. Kalau lihat dari posisi daily masih cukup menjamin, tapi kalau lihat dari H4 kelihatannya kita masih belum dalam jaminan penurunan ya. Walaupun kita lihat di sini penurunannya sudah mulai berada atau mendekati level support yang kita anggap sebagai neckline, baik itu triple top atau double top sebelumnya. Nah, masalahnya adalah kita butuh penurunan sampai ke teritori ini teman-teman. Itu berarti 23,6% di 130.50-an atau 130.60-an. Kalau misalkan itu terjadi, oke, berarti berhasil dan emas kemungkinan 2.800 sangat potensial terjadi nanti malam. Tapi kalau ternyata yang kita lihat adalah kebalikannya, misalkan dolarnya balik naik dan itu adalah menembus ke level 104.80, maka emas saatnya sudah terjadi koreksi. Dan itu berarti yang kita tunggu-tunggu, karena at least lebih baik dia terkoreksi menjelang non-farm payroll besok daripada saat non-farm payroll atau bahkan saat Pilpres. Nah, ini yang akan menjadi catatan khusus. Kondisi ini akan didukung kalau misalkan ternyata pertama data ekonomi yang relatif lebih lemah ataupun lebih kuat, atau bahkan imbal hasil yang bergerak turun. Nah, ternyata sejauh ini kita anggap bahwa puncak dari wave B itu sudah selesai atau sudah tercapai, sehingga yang kita sekarang sedang saksikan adalah progres untuk mencapai ke titik C atau proyeksi dari wave C. Dan itu berarti harusnya bisa lebih rendah dari wave A kalau kita asumsikan wave A-nya ada di sini. Nah, otomatis ini harusnya menjadi jaminan utuh bahwa nanti malam kita akan dapatkan penurunan tambahan untuk US dollar, diperkuat dengan imbal hasil, dan of course sinyal positif untuk saham dan juga terkait dengan emas. Di sisi lain, candlestick dari US Treasury-nya tidak meyakinkan untuk penurunan teman-teman. Jadi ini yang saya harus waspadai, karena bisa saja pasar imbal hasil ataupun pasar obligasi menunjukkan ataupun mendeteksi sesuatu hal yang mungkin bisa terjadi di luar dugaan. Dan itu berarti kaitannya dengan kejutan data ekonomi. Kalau ternyata inflasi PCE yang melonjak di atas 0,3%, lalu kemudian anggaplah ini saldo basecamp berkurang di bawah 220K, maka kita akan dapatkan ini kenaikan kembali. Jadi hati-hati, kita masih belum aman untuk titik pertama ini. Nah, di lain sisi, kalau kita perhatikan dari crude oil, kelihatannya betul apa yang kita curigai kemarin ya. Terjadi kenaikan ataupun rebound setelah dia agak sedikit stuck di bagian bawah. Lalu kemudian kalau misalkan kita kaitkan dengan gap yang terjadi di bagian ini, sangat wajar saya rasa kalaupun terjadi penutupan gap terlebih dulu. Jadi gap yang harus ditutup itu maksimum di area 71.40-an. So kita belum ke arah sana, walaupun kalau kita lihat sini sudah cukup dekat dengan area 69.70-an. Jadi ekspektasi saya sebetulnya adalah penurunan itu terbatas sampai atas 68, kemudian dia rebound dan naik ke 71.40-an atau maksimumnya di area tersebut. Nah, di sisi lain saya tidak berharap kenaikan lebih tinggi, walaupun kabarnya adalah OPEC menunda kenaikan produksinya. Nah, mungkin baru kita akan dapatkan resminya di hari Sabtu ataupun di hari Senin depan. Nah, cuman masalahnya kalau lihat dari sini, secara normal setelah mencapai areal yang kita tanda ini, harusnya dia akan terjadi penurunan kembali. Karena asumsi saya adalah turun, kemudian pull back, lalu kemudian tembus, lanjutkan penurunan, pull back lagi, retest resisten, dan akhirnya lanjutkan dengan tren penurunan. Nah, harusnya normalnya akan seperti itu. Tapi kita akan pantau lebih lanjut, apakah kenaikan tersebut bisa melebihi areal 71.40 apa tidak. Saran saya, kalau ternyata kenaikannya sudah mendekati area ini, silakan buang level sell-nya, lalu kemudian amati, lalu kemudian cermati apakah ada reversal candle apa tidak. Kalau ada, siap-siap Anda lakukan sell di area tersebut untuk kembali menguji level 70.
Dan sebaliknya pula, kalau ternyata dia turun lebih drastis, maka level buy sebaiknya tunggu sampai level 65 daripada Anda menunggu di level 66 ataupun 67. Kemudian untuk pound sterling sendiri, yang kita lihat adalah penembusan. Jadi ada kekecewaan. Faktor kekecewaan itu adalah dari laporan budget ataupun autumn budget yang diumumkan oleh Chancellor Reeves, yang ternyata ada pengumuman yang tidak mengenakan, itu terkait dengan kenaikan pajak 38%. Jadi penurunan ini, penembusan, lalu kemudian kita asumsikan dia rebound, itulah pullback, dan akhirnya kita tetap dalam fase sell ya, dengan asumsi bahwa penurunan tersebut akan menguji kembali level 1.2900. Nah, tapi hati-hati, kalau ternyata kabar bagusnya adalah misalkan dolar melemah di malam hari, otomatis ini akan kembali naik dan menguji 1.3030, dan itu kalau misalkan tembus, silakan pertahankan posisi buy-nya ke 1.3100. Ini catatannya adalah kalau misalkan data Amerikanya lebih lemah daripada ekspektasi, sehingga pound sterling punya peluang untuk terjadinya rebound. Tapi hati-hati ya, ekspektasi cut rate dari BOE minggu depan pun akan menyelimuti pound sterling, sehingga itu akan membatasi kenaikan tersebut, sehingga saya akan lebih prefer untuk tetap melakukan sell. Nah, ini pula yang ditunjukkan dari grafik daily, karena candlestick ternyata tertahan di level 23,6%, dan kalau saya garis ke kiri, ternyata dia tertahan oleh dua level resisten historical. Nah, jadi ini strong resistance dan rejectionnya muncul, kemudian dia turun, sehingga saya akan berharap 1.2900 atau bahkan di bawahnya. Ya, itu bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan. Nah, berhubung nanti malam adalah data Amerika dan tidak ada data dari Inggris, maka yang akan kita tinjau lebih lanjut adalah kondisi yang memungkinkan untuk pergerakan emas berikutnya. Dalam hal ini, kalau misalkan lihat dari grafik H4, jelas kita sudah berada di titik yang terdekat dari resistance trend channel, yaitu level 2800 ataupun 2806. Tapi apakah dia mampu untuk naik lebih lanjut di atas trend line? Sangat memungkinkan, apalagi kita lihat Fibonacci expansion yang saya tarik dari titik ini, kemudian mencapai ke level 100%-nya di 2829. Nah, ini dengan catatan teman-teman, diasumsikan bahwa setelah kenaikan dalam 1,8 di 2783, berarti kita anggap ini adalah momentum di mana dia harusnya melanjutkan kenaikan situ. Tapi bisa saja skenario-nya bukan ke arah situ, tapi melainkan dia koreksi dulu, lalu kemudian dia naik lagi ke level 2829. Mana yang akan bisa terjadi? Saya lebih berharap kalau misalkan bisa, biarkan dia koreksi dulu, mungkin batas maksimalnya 2758 ataupun bahkan 2770 seperti yang tadi malam. Baru kemudian dia naik dan akhirnya melenggang dengan sangat ringan ke level 2800-an. Bandingkan kalau ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Kalau ternyata dia naik lebih dulu teman-teman, bahayanya adalah dia pemuncak lalu kemudian sudah mengantisipasi data ekonomi, tiba-tiba data ekonomi tersebut ternyata relatif lebih tinggi daripada ekspektasi, sehingga kemungkinan ini akan terjadi koreksi yang cukup tajam. Walaupun dengan demikian, secara garis besar kita sudah berada di tahapan akhir dari Elliott Wave kelima. Jadi Anda tentunya ingat, peluangnya adalah dari bagian ini, lalu kemudian inilah bagian kelima, sehingga ditafsirkan target untuk 2800 hampir sudah tiba. Dan pertanyaan berikutnya adalah koreksinya sampai mana? Nah, di grafik K1 kita lihat ini adalah peluang untuk buy kita, karena trendline jelas di sini sangat kuat dan akhirnya tidak diinginkan ya, lebih tepatnya untuk ditembus. Sementara kita harus melihat di sini sebagai peluang buy, dan neckline di sini ataupun resisten yang akan ada di area 2790-an itu akan menjadi batas optimal untuk ditembus. Kalau berhasil tembus, berarti ascending triangle-nya berhasil dan targetnya adalah Fibonacci expansion berikutnya. Dan itu berarti mengincar 2797 atau 2813. Sebaliknya, Anda, kalaupun misalkan melakukan sell, bagi saya sinyalnya bukan tembus level ini. Kenapa? Karena kita punya level terendah tadi malam di 2770. Jadi saya asumsikan dengan support pertama yang harusnya menjadi acuan. Artinya, kalau cuma tembus 2776, belum menjadi tanda bahwa dia reversal. Walaupun secara aturan trendline harusnya iya. Tapi karena kita menganut kepada level support tadi malam atau low tadi malam dengan asumsi bahwa inilah double top, maka neckline di 2770 lah yang akan menjadi penentu penurunan. Ya, dengan catatan, nah Anda bisa lihat pergerakannya mungkin seperti itu, tertahan lalu kemudian di 2758, dan baru akan terjadi penurunan lebih dalam kalau 2758 ini berhasil ditembus. Artinya, walaupun misalkan 2770 tembus, Anda cuma punya kesempatan maksimum sampai 2758 atau 2760.
Kalau ternyata dia tidak tembus, Anda keluar dari posisi sell karena yang dikhawatirkan adalah demand akan sangat kuat mendorong kembali mengalami kenaikan. Beda cerita, kalau ternyata setelah penurunan dilanjutkan dengan penurunan di bawah 2750, maka silakan pertahankan posisi sell tersebut. Nah, akhirnya kita akan berhadapan dengan data ekonomi sehingga itulah yang menjadi penentu di malam hari. Berhati-hati karena secara konsisten dia mulai kenaikan, tapi di sisi lain juga sudah mulai memasuki fase overbought.